yang bisa belajar ini. Oke? Oke, sekarang kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri, nak. Semangat ya. Oke, sudah dibaca bukunya, Nak? Sudah. Masih tahu membaca kan? Masih, Bu. Mana tahu selama libur gak ada membaca, Ibu pikir. Berarti masih tahu membaca kan? Tahu, Bu. Oke, kemarin masih kelas 4. Sekarang sudah masuk ke tahun ajaran baru, yaitu kelas 5. Jadi lebih giat lagi belajarnya ya, Nak ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Ya, di sini nanti Ibu akan menampilkan satu video. Nah, di waktu Ibu menampilkan video itu nanti Ibu berharap dengan mengamati video yang Ibu tampilkan nanti tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian nanti sudah dapat mengidentifikasi ide pokok, paragraf dalam teks alat gerak hewan dan manusia dengan benar dan percaya diri, ya. Untuk tujuan yang kedua, dengan berdiskusi nanti dengan teman satu bangkunya, Ibu juga berharap kalian dapat menyusun satu paragraf dari ide pokok yang telah Ibu tentukan nanti tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, untuk tujuan yang ketiga, dengan mengamati video yang Ibu tayangkan juga nanti, Ibu juga berharap kalian dapat menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, ya, dengan cara memelihara kesehatan dan alat gerak itu dengan baik. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya juga, dengan mengamati video yang Ibu tampilkan nanti dan juga berdiskusi dengan temannya, Ibu berharap kalian dapat membuat model alat gerak sederhana dari kardus bekas. Oke, anak Ibu, itulah mengenai tujuan pembelajaran kita, ya. Oke, sebelum itu tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, indah.
materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan masih pada pembelajaran 1. Setelah pembelajaran kali ini, kamu akan dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia, serta dapat menentukan ide pokok setiap paragraf pada suatu bacaan. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, silakan sahabat cerdas perhatikan video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Tahukah sahabat cerdas bahwa bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Tahukah sahabat cerdas, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah sahabat cerdas mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jadi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan tetap diam dan tidak dapat melakukan pergerakan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang sangat besar pada sistem gerak hewan dan manusia. Tulang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Nah, demikian tadi materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok serta kalimat-kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, silakan sahabat cerdas perhatikan video berikut ini. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf.
menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Oke, sudah diperhatikan tadi videonya Anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Mengenai apa tadi? Organ gerak hewan. Mengenai organ gerak hewan dan Manusia. Ya, yang Ibu ingin tanyakan terlebih dahulu, apanya sebenarnya yang namanya bergerak ini? Berpindah Berpindah, tempat. berpindah tempat. Kalau manusia, apa itu organ geraknya? Kaki, kaki. Keras suaranya, nggak usah malu-malu nak. Kaki, kaki ya. Coba Aiden, sini dulu. Apakah Aiden bergerak? Bergerak dengan berpindah tempat. Silakan dulu nak, duduk nak. Nah, kalau seperti ini, Ibu bergerak kah? Bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Katanya tadi organ gerak yang ada pada manusia memiliki kesamaan dengan organ gerak hewan, ya kan? Berarti kalau kita manusia memiliki organ gerak dengan berjalan, berarti seluruh hewan yang berjalan memiliki kesamaan dengan manusia. Oke. Odin, silakan bagikan dulu LKPD yang Ibu yang ada di meja itu, nak. Ya, berarti setiap makhluk hidup mempunyai ciri khas yaitu bergerak ya nak ya. Organ gerak hewan dan manusia terbagi menjadi berapa macam tadi katanya nak? Terbagi menjadi dua macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Sudah dibagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kelompoknya dulu ya. Di sini nanti kalian berdiskusi dengan
Kalian kerjakan. Kalau kurang-kurang ingat, bisa dilihat di buku paketnya. Di situ juga ada penjelasannya apa itu ide pokok dan materi ajar yang ibu bagikan juga kan ada. Di situ juga ada jawabannya. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu.
Ya, dengan apa saja itu, Nak? Kambing, kuda, kerbau, kucing, ayam, dan lain-lain, Bu. Kambing, Kuda, kerbau, kucing, ayam. ayam. Ada yang lain lagi? Dengan apa lagi? Ada yang lain? Dengan jerapah. Oh, sama lumayan ini. Kerbau, jerapah, hah? Sapi, terus? Jadi masih banyak sekali ya, Nak ya? Iya. Segala hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki itu sama dengan organ gerak manusia tapi berjalan. Kalau dia ikan sama apa enggak? Enggak, karena ikan itu bergerak dengan berenang, ya kan? Kalau sama ular? Enggak juga. Oke, pintar anak ibu. Sekarang nomor 2. Ayo, siapa yang kelompok mana? Dari kelompok mana itu? Aktif. Ayo, bacakan. Berdiri, Nak, berdiri. Apa yang terjadi jika organ gerak tidak berfungsi? Yang terjadi jika organ gerak tidak berfungsi adalah makhluk hidup tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk hidup ataupun hewan dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada jawaban yang lain? Tidak, Bu. Tidak. Masuk kita ke LKPD 2. Ayo, nomor 1 kelompok mana yang bisa menjawab? Ayo, kelompok mana nomor 1? Kelompok mana? Tapi udah siap. Kelompok mana nomor 1? Ayo. Kalian? Kelompok mana nomor 1? Ayo, kok nggak ada yang mau menjawab ini? Apa belum selesai? Kelompok mana? Nggak ada yang selesai LKPD 2 ini. Tadi katanya udah selesai. LKPD 2 nomor 1. Apa itu? Ini pokok satu paragraf katanya. Gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Tadi ibu tanya nggak mau berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, cepat bacakan hasil diskusimu. Loh, kenapa di bawah-bawah dibuat? Aduh, dia kata aja, nggak mungkin dicontek kawanmu. Ayo, Gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. gagasan yang menjadi pengembang atau apa? Pengembangan sebuah paragraf. Gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Ada jawaban yang lain? Tidak. Oke, jawaban nomor 2. Ayo, siapa? Siapa itu dari kelompok mana? Dari kelompok pasif. Ayo. Apa fungsi dari ide pokok suatu paragraf? Adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Menjadi dasar pengembang paragraf. Ada jawaban yang lain? Tidak. Oke, soal nomor 3. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, balik lagi. Ayo, Dengan dari membaca kelompok mana nih? organ gerak, Bu. Organ gerak. Dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian temukan informasi yang dapat dalam kalimat utama. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak, Bu. Tidak? Sama? Berarti sudah bisa menentukan ide pokok satu paragraf ya? Karena sudah benar dia. Oke, lanjut ke LKPD 3. Nah, di sini sudah menentukan ide pokok suatu paragraf. Tadi di video juga sudah ada cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Kalau sudah diamati tadi videonya, pasti sudah bisa
benar-benar. Nah, sekarang paragraf nomor 3. Kelompok mana? Olip lagi? Oke, ayo. Dari kelompok? Organ gerak. Organ gerak. Oke, ayo. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ada jawaban yang lain? Tidak. Tidak. Pintar. Sudah anak ibu mana? Oke, sama ya. Oke, sekarang paragraf keempat. Siapa yang berani Aku mengemukakan hasil diskusinya? Dari kelompok mana itu? aktif, Bu. Dari kelompok aktif. Seperti nama kelompoknya, dia aktif. Ayo, silakan. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif. Benarkah? Benar. Benar. Nah, sekarang paragraf nomor 5. Ayo, kelompok mana lagi yang bisa membacakan hasil diskusinya? Dari kelompok mana ini? Dari kelompok otot. Oke, kelompok otot, silakan bacakan hasil diskusimu. Otot merupakan alat gerak aktif, Bu. Otot merupakan alat gerak aktif. Pantesan dia yang mau menjawab karena dia kelompok otot. Karena berhubungan dengan otot ya. Oke, sekarang masuk ke menyusun suatu paragraf dari ide pokok yang telah ditentukan. Ide pokoknya sudah selesai tadi semua kan, Nak? Sudah. Oke, paragraf yang ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Ayo, siapa yang berani? Kelompok mana? Kelompok mana ini? Kelompok tulang. Ayo, bacakan hasil diskusi kalian, Nak. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak pasif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, itu dia pendapat kelompok kelompok apa tadi? Kelompok tulang. Ada yang masih bisa mengemukakan hasil yang paragraf yang telah disusunnya? Ada? Ada? Tidak ada? Nah, nanti Bu periksa nanti LKPD-nya kalau tidak ada. Sekarang masuk ke ide pokok yang kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Ayo. Paragraf kelompok siapa yang bisa dibacakan yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Dari kelompok mana ini? Pasif. Pasif. Ayo. Nama kelompoknya cuma pasif, tapi orangnya aktif. Ayo, bacakan, Nak. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerak-gerak dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, megang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Oke, mantap sekali susunan paragrafnya. Oke, itu menurut kelompok pasif. Nah, untuk ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak bisa bergerak. Ayo, kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Kelompok mana ini? Yang mana tadi duluan ini? Oh, yang ini? Oke, nanti ya teman ya. Oke, Ricky dulu. Kelompok apa tadi organ gerak ya, Nak ya? Oke, ayo. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem dengan meneruskan perintah dari otak. Dalam mengandalkan gerakan baik gerakan spontan karena ada rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Oke, mantap. Mantap sekali susunannya ya. Bagaimana dengan kelompok ini tadi? Kelompok apa tadi kalian, Nak? Kelompok aktif. Bacakan paragrafmu.
Oke, pintar sekali anak ibu ya. Walaupun banyak liburnya, tapi masih bisa menangkap otaknya dalam belajar, ya. Di sini tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ada organ gerak aktif dan pasif, ya kan? Katanya organ gerak itu memiliki fungsi, ya, memiliki fungsi. Bagaimana kalau organ gerak itu tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana? Kita tidak bisa membuat apa-apa. Kita hanya bisa berdiam. Seperti kata kelompok apa tadi itu? Kelompok aktif tadi ya. Katanya seperti robot katanya. Kalau robot kan harus ada yang menggerakkan baru bisa bergerak. Ya kan Nak ya? Oke. Kelompok siapa tadi yang sering tampil? Menurut kalian? Kelompok organ gerak ya. Tepuk tangan dulu bersama kelompok organ gerak. Oke anak ibu, sekarang siapa yang mau membantu ibu menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Siapa itu? Dek, ayo simpulkan dulu apa pelajaran kita hari ini Nakku. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang. Ada juga organ gerak pasif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tanpa organ gerak manusia dan hewan tidak bisa melakukan gerakan apa-apa. Ide pokok suatu paragraf adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Oke, ada yang bisa menambahkan kesimpulan dari Dek? Ada Bu. Ada siapa? Saya Bu. Oleh? Ayo silakan Oleh, tambahkan kesimpulan yang telah dibacakan kawanmu. Fungsi dari ide pokok suatu paragraf adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Biasanya ide pokok suatu paragraf terletak di awal paragraf yang dinamakan dengan paragraf induktif. Biasanya di akhir paragraf yang dinamakan dengan paragraf induktif. Dan biasanya juga di awal paragraf dijelaskan kembali di akhir paragraf yang dinamakan dengan paragraf campuran. Oke, pintar sekali anak ibu ya. Ya, tadi sudah belajar kita tentang organ gerak hewan dan manusia. Ada organ gerak aktif, ada organ gerak pasif, yaitu otot dan tulang, memiliki fungsi yang berbeda untuk melindungi tubuh, dan kita harus menjaga organ gerak itu supaya berfungsi dengan baik. Ide pokok tadi ada 3 ya kan? Ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, dan ada di awal, kemudian dijelaskan kembali di akhir paragraf. Itu diingat ya Nak ya? Oke, sekarang ibu bagikan tes evaluasi. Kalian kerjakan selama 2 menit ya. Ini nggak bisa lagi kerja kelompok ya Nak. Jangan lagi berdiskusi. Kerjakan baik-baik untuk mengukur pemahamanmu hari ini. Ini nanti menambah nilaimu nanti ya Nak ya. Ayo kerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Ayo kerjakan selama 2 menit. Jangan lagi ada kerjasama. Tadi sudah kerjasama di dalam mengerjakan LKPD. Sekarang evaluasi, tidak boleh lagi kerjasama. Oke? Ayo tulis saja. Oh, pulpen bukan ya.
sudah selesai? Mari Bu kumpulkan. Ini nanti membantu nilai kalian, ya. Sudah selesai. Oke anak ibu, sekarang ibu akan memberikan tugas kalian di rumah, ya. Memberikan tugas kalian di rumah. Ini juga nanti secara berkelompok ya nak ya. Secara berkelompok nanti ini. Jadi kerjakan nanti di rumah bersama dengan teman satu kelompoknya atau teman satu bangkunya ya kan? Ya Bu. Membuat alat gerak sederhana dari kardus bekas. Ya, di sini nanti ibu akan menampilkan satu video ya supaya subscribe. Oke. Perhatikan ya. Itu nanti tugas kalian di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita coba. Maka pertama kita bikin pola atau gambar seperti ini dengan gambar saja. Terus sebagai gambar utamanya, kemudian tangan dan kiri, kaki kanan dan kiri terpisah. Untuk selanjutnya nanti akan kita arahkan. Gambarnya sederhana. Untuk selanjutnya, mari kita potong masing-masing gambar ini. Kita masuk untuk potong bagian utama tadi dan berikan. Kita potong bagian tangan dan kakinya, lalu kita akan sambung tadi. Kita bertemu dulu masing-masing bagian ini, misalnya kaki, ujung satu, ujung dua, nanti akan kita sambung dengan bagian yang berikutnya. Kemudian kita akan buat bertemu tadi bagian badan ini. Sama juga dengan ini untuk kaki kanan, kemudian tangan juga untuk kanan, kemudian berbenturan, kemudian yang kiri juga kita tutup. Oke, setelah itu mari kita rangkai satu persatu. Nanti akan kita sambung dengan tali, ya, talinya bisa tali benang, bisa tali bol, bisa tali rapiah, yang jelas itu kita sambung, kemudian kita buat simpulnya. Setelah kita tali, jadinya seperti ini. Masing-masing kali sudah mengumpulkan bagian dari tengkorak ini. Kita cek geraknya aman. Nah, setelah itu baru kemudian kita beri tusuk, ya, untuk nanti beberapa yang itu bisa pakai tusuk kental atau paku lidi atau bambu. Langsung saja kita taruh, kita pasang tangannya dulu.
Demikian, semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan like. Oke, anak ibu, sudah dilihat tadi kan bagaimana cara membuat model sederhana alat gerak pada manusia ya dari kardus bekas. Udah bisa nanti dikerjakan di rumah ya nak ya, bersama dengan teman kelompoknya. Minggu depan kita kumpulkan. Oke anak ibu. Oke, Bu. Oke. Besok kita akan belajar tentang masih tentang organ gerak hewan mamalia. Oke? Sekarang siapa yang bisa membantu ibu untuk memimpin doa supaya kita pulang nak? Aku, Bu. Oke, Airin, ayo Airin, pimpin doa aku untuk pulang. Mari sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bertahta dari kerajaan surga. Sebentar lagi kami mau pulang, taruh kami ke rumah kami masing-masing. Hanya ini anakmu yang kurang sempurna, kami serahkan tanganmu. Amin. Amin.